Hidup seringkali terasa seperti perjalanan di tengah samudra yang bergelora. Setiap hari, manusia dihadapkan pada gelombang masalah, seperti konflik hubungan, tekanan pekerjaan, kegelisahan finansial, atau perasaan hampa yang tak tertanggungkan. Di balik senyum dan pencapaian materi, banyak orang mengeluh, mengapa hidup ini terasa begitu berat. Mereka mencari jawaban di luar diri, melalui harta, pengakuan, atau hubungan. Namun, kepuasan yang didapat hanya sesaat. Lalu, kekosongan itu kembali menghampiri, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang fundamental belum terselesaikan. Buddha, dengan kebijaksanaannya, mengajak kita melihat ke dalam. Beliau menyatakan bahwa sumber penderitaan bukanlah dunia luar, melainkan pikiran yang teracuni oleh 3 racun batin, yaitu racun keserakahan, racun kebencian, dan racun kebodohan batin. Ketiganya bagai akar pohon beracun yang terus menyuburkan penderitaan, meski kita sibuk memotong ranting-rantingnya. Persoalannya, kita sering tidak menyadari bahwa racun ini telah mengendalikan cara kita memandang hidup. Bayangkan, seorang anak kecil yang menangis karena mainannya direbut. Ia marah, lalu merengek meminta lebih. Saat dewasa, pola serupa terulang. Kita menginginkan sesuatu, kecewa bila tak mendapatkannya, lalu membenci orang atau keadaan yang merampas kebahagiaan kita. Tanpa disadari, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin telah menjadi lensa yang mengaburkan pandangan. Kita terjebak dalam lingkaran tanpa ujung, mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Buddha tidak sekadar mengidentifikasi masalah, tetapi juga menawarkan jalan pembebasan. Dalam Dhammapada, beliau bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk." Artinya, perubahan dimulai dari membersihkan pikiran dari ketiga pengacau ini. Namun, bagaimana caranya? Bagaimana kita melenyapkan racun yang telah mengakar begitu dalam? Inilah inti perjalanan spiritual dalam ajaran Buddha, sebuah transformasi dari kegelapan batin menuju pencerahan. Mari bersama Rakitua, dalam beberapa menit ke depan, kita menyelami masing-masing pengacau ini, memahami dampaknya, dan menemukan senjata ampuh untuk mengatasinya. Sebagaimana yang telah diajarkan Buddha lebih dari 2500 tahun lalu. Dan tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Membongkar 3 racun batin dan jalan pembebasannya. Pertama, racun keserakahan, mengurai belenggu keinginan tanpa batas. Loba, dalam ajaran Buddha, sering digambarkan sebagai api yang tak pernah padam. Ia bukan sekadar keinginan biasa, melainkan obsesi yang menggerogoti ketenangan batin. Bayangkan seorang yang haus di tengah gurun, semakin banyak air yang diminum, semakin ia merasa kekurangan. Loba bekerja dengan cara yang sama. Kita terus mengejar lebih banyak harta, pujian, atau kenikmatan indria, tetapi kepuasan itu tak kunjung datang. Buddha mengungkapkan bahwa akar masalah ini adalah keterikatan pada ilusi aku dan milikku. Saat kita meyakini bahwa kebahagiaan berasal dari kepemilikan, kita terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Seperti burung yang mengira sangkar emas sebagai kebebasan, kita mengorbankan kedamaian demi sesuatu yang sesungguhnya fana. Di era digital, keserakahan menemukan bentuknya yang paling licik. Iklan-iklan menggoda kita untuk percaya bahwa kebahagiaan ada di dalam produk terbaru, sementara media sosial memicu perbandingan tak sehat. Kita berlomba mengumpulkan like, promosi jabatan, atau gaya hidup mewah, tanpa sadar bahwa ini adalah permainan lobha yang tak pernah menang. Buddha mengingatkan, dunia ini diliputi oleh keinginan. Penderitaan muncul karena kita lari dari ketidakpuasan dengan mengejar lebih banyak lagi. Ketika identitas kita melekat pada apa yang kita miliki, kehilangan sedikit saja bisa menjadi bencana. Inilah tragedi lobha,
Ia mengubah manusia menjadi budak hasratnya sendiri. Keserakahan tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menghancurkan diri dari dalam. Penelitian modern membuktikan bahwa obsesi terhadap materi berkorelasi dengan tingkat kecemasan, depresi, dan kesepian yang tinggi. Buddha menggambarkan lobha sebagai rantai emas yang terlihat indah, tetapi sebenarnya membelenggu. Orang yang terperangkap di dalamnya mungkin terlihat sukses, namun di balik itu, ada jiwa yang gelisah, selalu merasa kurang, selalu takut kehilangan. Bahkan ketika segala keinginan terpenuhi, kehampaan tetap mengintai, karena kebahagiaan sejati tidak pernah bisa diisi oleh benda-benda yang kita kumpulkan. Buddha menawarkan solusi dengan cara sederhana, yaitu dengan membiasakan diri dalam praktik memberi atau berdana. Ini bukan sekadar amal, melainkan latihan spiritual untuk melawan ilusi kepemilikan. Saat kita memberi, baik itu harta, waktu, atau kasih saing, kita secara langsung memutus keterikatan pada konsep milikku. Dalam Sigalowada Sutta, Buddha menekankan bahwa berdana adalah cara memupuk kebajikan dan mengurangi ego. Misalnya, seorang yang terbiasa menyisihkan sebagian penghasilan untuk mereka yang membutuhkan, perlahan akan menyadari bahwa kebahagiaan justru datang saat ia melepaskan, bukan saat mengumpulkan. Memberi mengajarkan kita bahwa diri ini bukanlah pusat alam semesta, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Ada sebagian rejeki orang lain yang harus disampaikan melalui tangan kita. Inilah cara semesta menghubungkan kita dengan satu sama lain, untuk merasakan bahwa kita adalah bagian dari semesta itu sendiri. Loba akan tumbuh subur, karena kita lupa bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Buddha mengajak kita merenungkan anicca, hukum ketidakkekalan sebagai pisau bedah untuk membedah ilusi keserakahan. Lihatlah daun yang berguguran, musim yang berganti, atau bahkan tubuh kita sendiri yang menua. Apa yang kita miliki hari ini, esok bisa hilang. Seorang pedagang kaya dalam kisah Jataka menyadari hal ini setelah hartanya musnah terbakar. Ia pun berbisik, api telah membebaskanku dari beban. Dengan merenungkan anicca, kita belajar mencintai tanpa mencengkeram, menikmati tanpa mengklaim, dan hidup tanpa takut kehilangan. Dalam Majjhima Nikaya, Raja Pasenadi bertanya kepada Buddha, bagaimana cara mengukur kebahagiaan? Buddha menjawab dengan bijak, jika seseorang memiliki 100 ladang, ia akan menginginkan 200. Jika memiliki 200, ia ingin 400. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kau miliki, tetapi seberapa sedikit yang kau butuhkan. Cerita ini mengungkap paradoks loba. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin besar keinginan. Raja Pasenadi pun tersadar, ia mengubah gaya hidupnya, beralih dari menumpuk kekayaan menjadi memupuk kebijaksanaan. Kisah ini menjadi cermin bagi kita semua. Kebebasan sejati ada di dalam kemampuan untuk merasa cukup. Melawan loba bukanlah pertarungan sekali jadi, melainkan perjalanan harian. Buddha menyarankan praktik sederhana, seperti meditasi pernapasan untuk mengamati keinginan yang muncul tanpa terjerat. Saat keinginan membeli sesuatu impulsif, tanyakan, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Selain itu, terapkan mindful consumption, mengonsumsi hanya apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Seorang praktisi di Thailand, misalnya, memulai hari dengan mengucap, "Aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan." Perlahan, kesadaran ini membentuk pola pikir yang bebas dari jerat loba. Melenyapkan loba bukanlah tentang menjadi miskin atau menyiksa diri. Ini tentang menemukan kekayaan sejati yang tak bisa diukur oleh materi. Seperti nelayan yang bahagia dengan ikan secukupnya, atau seniman yang menciptakan karya tanpa mengharap pujian. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah santuti, atau kepuasan batin.
Saat kita melepaskan keinginan tak terkendali, ruang hati yang sebelumnya dipenuhi kegelisahan, kini diisi oleh kedamaian. Di sini, kita memahami makna mendalam dari sabda Buddha. Dia yang tidak memiliki apa-apa, sesungguhnya memiliki segalanya. Kedua, racun kebencian, memutus rantai kemarahan dengan cinta kasih. Dosa adalah duri yang melukai diri sendiri dan orang lain. Ia muncul sebagai kemarahan, dendam, atau iri hati. Buddha menegaskan bahwa kebencian adalah racun yang merusak karma, karena setiap pikiran negatif menciptakan penderitaan berlipat ganda. Kebencian juga bagaikan api yang membakar dari dalam. Ia bukan sekadar kemarahan sesaat, melainkan racun yang mengkristal menjadi dendam, iri hati, atau kebencian sistematis. Buddha menggambarkannya sebagai pedang bermata dua, seperti melukai diri sendiri sekaligus orang lain. Saat kita menyimpan kebencian, tubuh memproduksi hormon stres seperti kortisol, yang merusak kesehatan mental dan fisik. Penelitian modern menunjukkan bahwa kebencian kronis terkait dengan penyakit jantung, gangguan tidur, bahkan penuaan dini. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, kebencian tidak pernah lenyap oleh kebencian. Hanya cinta kasih yang melenyapkannya. Inilah paradoks dosa, kita mengira membenci adalah bentuk kekuatan, padahal ia adalah penjara yang mengisolasi kita dari kedamaian. Buddha mengajarkan bahwa kebencian lahir dari ilusi tentang aku yang terpisah dari yang lain. Saat seseorang mengkritik kita, ego merasa terancam, lalu kemarahan muncul sebagai tameng. Namun, ego itu sendiri adalah hayalan, sebagaimana diajarkan dalam konsep anatta atau tanpa diri. Kisah dalam Sutta Nipata tentang seorang bhikkhu yang dihina oleh orang ramai mengilustrasikan hal ini. Buddha menasihatinya, jika orang memberimu hadiah dan kau menolaknya, siapakah pemilik hadiah itu? Si penghina, seperti hadiah yang ditolak, hanya memiliki kekuatan jika kita menerimanya. Kebencian adalah cermin dari luka ego yang belum disembuhkan. Dosa tidak hanya meracuni hati, tetapi juga menciptakan karma gelap yang berlipat ganda. Buddha mengingatkan, pikiran adalah pelopor segalanya. Setiap kebencian yang dipendam adalah benih penderitaan masa depan. Dalam kisah Raja Ajatasattu yang membunuh ayahnya demi tahta, kebenciannya berbuah menjadi paranoia dan kesepian yang tak terobati. Ini mencerminkan hukum sebab akibat yang tak terhindarkan. Kebencian menciptakan dunia yang sempit, di mana setiap orang dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, seperti air yang dituang ke laut, cinta kasih memperluas karma menjadi samudra kebajikan. Buddha menawarkan metta atau cinta kasih universal sebagai penawar dosa. Dalam Karaniya Metta Sutta, beliau mengajarkan, seperti seorang ibu melindungi anaknya dengan nyawanya, kembangkanlah cinta tanpa batas kepada semua makhluk. Metta bukanlah emosi sentimental, melainkan tekad bulat untuk mengikis kebencian dari akarnya. Seorang praktisi metta di Sri Lanka, yang kehilangan keluarga dalam perang, memilih memaafkan pelaku dan membangun sekolah perdamaian. Ia berkata, jika aku membalas dendam, aku hanya melanjutkan rantai penderitaan. Metta adalah revolusi batin yang mengubah musuh menjadi guru. Selain metta, Buddha menekankan meditasi pengampunan. Dalam Fatupama Sutta, beliau mengajarkan langkah konkret. Duduk hening, bayangkan orang yang menyakitimu, dan ucapkan, aku memaafkan kesalahanmu, sengaja atau tidak. Semoga kita semua bebas dari penderitaan. Seorang korban kekerasan di Kamboja membagikan pengalamannya. Awalnya, ia gemetar saat membayangkan wajah pelaku. Namun, setelah berminggu-minggu bermeditasi, air matanya berubah menjadi pelukan damai. Pengampunan bukan membenarkan kejahatan, tetapi melepaskan beban yang membelenggu hati. Di era media sosial, dosa menemukan medium baru, seperti komentar kasar,
cancel culture, dan polarisasi politik. Buddha mungkin akan mengingatkan, bicara yang benar adalah yang mempersatukan, bukan memecah belah. Seorang influencer di Amerika Serikat mempraktikkan hal ini dengan membalas setiap hinaan dengan pesan meta. Semoga kamu bahagia. Awalnya dianggap naif, tetapi perlahan, hatersnya mulai introspeksi. Ini mencerminkan ajaran Buddha tentang samawaca atau ucapan benar, kekuatan kata-kata untuk menyembuhkan atau menghancurkan. Kisah Angulimala, pembunuh berdarah dingin yang bertobat menjadi murid Buddha, adalah contoh nyata transformasi dosa. Saat mengejar Buddha untuk membunuhnya, beliau berkata, "Aku telah berhenti Angulimala, kapan kau akan berhenti?" Kalimat ini menusuk hati Angulimala. Ia menjatuhkan pisau dan memeluk Dharma. Di kemudian hari, meski dilempari batu oleh warga, ia tetap memancarkan cinta kasih tanpa batas. Kisah ini membuktikan, tidak ada orang yang terlalu jahat untuk berubah, selama ada kesadaran untuk melepas kebencian. Melepaskan dosa bukan berarti menjadi pasif, tetapi memiliki keberanian untuk merespons dengan kebaikan. Seperti Bunda Teresa yang berkata, "Jika kau membalas kebencian dengan kebencian, dunia hanya bertambah gelap." Dalam Sutta Pitaka, Buddha menggambarkan orang yang bebas dari kebencian bagai tanah subur tempat biji kebajikan tumbuh. Saat kita memancarkan metta, kita tidak hanya menyembuhkan diri, tetapi juga menjadi mercusuar bagi orang lain. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain, cinta kasih adalah warisan abadi yang melampaui ruang dan waktu. Dengan demikian, dosa mengajarkan kita bahwa kebencian adalah jerat, tetapi cinta kasih adalah sayap. Setiap kali kita memilih untuk mengampuni, setiap kali kita menolak membalas dendam, kita menorehkan ayat-ayat perdamaian dalam kitab kehidupan. Sebagaimana Buddha bersabda, "Dunia ini gelap, hanya mereka yang melihat dengan hati yang akan menemukan cahaya." Dan cahaya itu dimulai dari keputusan sederhana, untuk mencintai, bahkan ketika sulit. Ketiga, racun kebodohan batin, menyinari kegelapan dengan kebijaksanaan. Moha adalah kabut yang mengaburkan kebenaran. Ia membuat kita terjebak dalam ilusi, seperti mempercayai bahwa kebahagiaan bersumber dari luar, atau mengabaikan hukum sebab akibat atau disebut dengan hukum karma. Moha bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan kegelapan batin yang menutupi hakikat kehidupan. Ia ibarat kabut tebal yang membuat kita tersesat di jalur yang salah, percaya bahwa kebahagiaan berasal dari harta, status, atau pujian. Buddha menegaskan bahwa moha adalah akar dari keserakahan dan kebencian. Tanpa kebijaksanaan, kita seperti orang buta yang memegang ular berbisa, mengira itu tali penyelamat. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, "Dari ketidaktahuan, timbul kekotoran batin. Dari kebijaksanaan, muncul cahaya yang menghancurkan kegelapan." Di era ini, moha menjelma dalam bentuk yang lebih halus, seperti ilusi kesempurnaan di media sosial, obsesi pada like, atau keyakinan bahwa teknologi bisa menjawab semua masalah. Kita terjebak dalam siklus konsumsi informasi tanpa henti, mengira diri kita terhubung, padahal semakin teralienasi dari realitas. Seorang remaja di Tokyo, misalnya, menghabiskan 10 jam sehari bermain game virtual untuk lari dari kehampaan hidup. Buddha mengingatkan, dunia ini seperti cermin retak, apa yang kita lihat hanyalah bayangan yang terdistorsi. Moha membuat kita mengabaikan hukum sebab akibat. Seperti petani yang menanam benih beracun lalu kaget saat panennya merusak kesehatan, kita sering bertindak gegabah tanpa memahami konsekuensi jangka panjang. Kisah Dewa Datta, sepupu Buddha yang mencoba membunuhnya karena iri, adalah contoh klasik. Kebodohannya merusak karma, menyebabkan kelahiran kembali di alam menderita. Buddha mengajarkan, mereka yang tidak melihat jalan, akan terus berputar dalam samsara.
Penangkal ampuh moha adalah sati, yaitu perhatian atau kesadaran penuh. Sati bukan sekadar meditasi duduk, tetapi seni hidup yang mengajak kita hadir sepenuhnya di setiap momen. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha menjelaskan 4 fondasi perhatian, pada tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena mental. Seorang guru sekolah di Finlandia mempraktikannya dengan mengajak muridnya berhenti sejenak sebelum menjawab pertanyaan. Hasilnya, keputusan lebih bijak dan emosi lebih terkendali. Sati adalah lentera yang menerangi langkah di kegelapan. Selain itu, kebijaksanaan atau panya adalah pisau bedah yang membedah ilusi moha. Panya bukan pengetahuan intelektual, melainkan pemahaman mendalam tentang 3 karakteristik kehidupan, seperti ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa inti. Seperti nelayan yang tahu musim angin, orang bijak memahami bahwa segala sesuatu berlalu. Seorang CEO yang kehilangan kekayaannya dalam krisis ekonomi berkata, "Aku akhirnya mengerti, yang kekal hanyalah perubahan." Meditasi pandangan terang adalah metode praktis untuk melenyapkan moha. Dengan mengamati napas, sensasi tubuh, atau alur pikiran tanpa penilaian, kita melihat bahwa semua fenomena muncul dan lenyap. Seorang narapidana di India, yang belajar meditasi ini di penjara, berbagi pengalaman bahwa ia menyadari amarahnya seperti awan, datang dan pergi. Namun ia bukan awan itu. Meditasi ini mengungkap kebenaran sederhana. Kita bukanlah pikiran atau emosi kita, melainkan sang pengamat yang bebas. Di masa Buddha, hidup seorang ibu bernama Kisa Gotami yang mengguncang langkah Buddha karena tak mau menerima kematian anaknya. Ini juga merupakan metafora moha yang menyentuh. Buddha memintanya mencari biji lada dari rumah yang tak pernah kehilangan anggota keluarga. Ia pulang dengan tangan hampa, tetapi hatinya tercerahkan. Bahkan, ia berkata pada dirinya sendiri, kematian adalah hukum alam yang tak terhindarkan. Kisa Gotami pun menjadi bhikkhuni yang bijak. Cerita ini mengajarkan tentang kebijaksanaan lahir ketika kita berani menghadapi realitas pahit. Di zaman yang dibanjiri informasi palsu, moha merajalela. Buddha mungkin akan menasihati kita untuk melatih kebenaran dan dhamma wicaya atau penyelidikan ajaran. Seorang jurnalis di Brasil misalnya, menggunakan prinsip ini dengan memverifikasi setiap berita sebelum membagikannya. Ia berkata, kebenaran adalah obat penawar kebodohan kolektif. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha menekankan, jangan percaya begitu saja, ujilah, seperti pandai emas menguji emas. Melepaskan moha bukanlah akhir perjalanan, tetapi awal kebebasan sejati. Seperti Buddha yang duduk di bawah pohon Bodhi, mengalahkan mara sebagai personifikasi ilusi, kita pun bisa menemukan cahaya dalam diri. Seorang petani di Nepal yang kehilangan ladang akibat banjir berkata, "Aku kini mengerti bahwa tanah bisa hilang, tetapi kebijaksanaan takkan terkikis." Inilah hadiah tertinggi dari melenyapkan moha, penglihatan jernih bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam, bukan di luar. Dengan demikian, Buddha mengajarkan kita bahwa kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya. Setiap latihan kesadaran penuh, setiap detik bermeditasi, setiap upaya memahami karakteristik kehidupan, adalah langkah menyalakan lentera kebijaksanaan. Sebagaimana Buddha bersabda, dirimu adalah ahli waris karmamu sendiri. Tak ada yang bisa membersihkan jalanmu, kecuali dirimu sendiri. Dan di ujung jalan itu, menanti kedamaian yang tak tergoyahkan oleh badai dunia. Ajaran Buddha yang telah kita bahas ini, bukanlah teori usang, melainkan peta menuju kebebasan yang tetap relevan hingga kini. Ketika kita memahami bahwa lobha, dosa, dan moha adalah musuh dalam selimut, kita mulai memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Setiap langkah melenyapkan racun ini adalah langkah mendekati kedamaian yang tak tergoyahkan.
Bayangkan hidup tanpa belenggu keinginan yang tak habis-habisnya. Bayangkan hati yang lapang, mampu mengampuni bahkan mereka yang menyakiti kita. Bayangkan pikiran yang jernih, melihat dunia sebagaimana adanya, bukan melalui distorsi ilusi. Inilah hadiah dari praktik Dharma, menggapai kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Buddha tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tetapi beliau menjamin bahwa setiap usaha untuk membersihkan batin akan berbuah kebahagiaan. Dalam Anguttara Nikaya, beliau bersabda, "Tak ada hadiah yang lebih besar daripada hadiah Dharma." Dengan kata lain, kebijaksanaan yang kita dapatkan dari memahami dan mengatasi 3 racun ini adalah harta sejati yang tak dapat dirampas. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara memulai? Jawabannya sederhana, mulailah dari sekarang. Latih kesadaran saat keserakahan muncul, ucapkan kata-kata baik saat amarah mendera, dan luangkan waktu untuk merenung setiap hari. Buddhisme bukan sekadar filosofi, melainkan seni hidup yang praktis. Setiap napas adalah kesempatan untuk bertransformasi. Dan ketika kamu siap, ajaran Buddha menanti dengan ribuan hikmah lainnya, tentang 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, atau konsep sunyata atau kekosongan. Setiap langkah dalam Dharma adalah petualangan menuju diri sendiri, sebuah perjalanan yang tak hanya menyadarkan, tetapi juga membebaskan. Maka, izinkanlah pemahaman yang baru kita pelajari ini menjadi cambuk pertama. Seperti lilin yang dinyalakan di kegelapan, biarlah kebijaksanaan Buddha menerangi langkah Anda. Sebab, di tengah dunia yang penuh gejolak ini, kedamaian sejati ada dalam genggaman mereka yang berani membersihkan batin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.